Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bajuri. Bab apa ini Ustaz maksudnya? Pasal apa? Talak. Pasal pasal talak. Oke. Syarat. Silakan. Lanjut saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa syaratul ikrahi qudratul mukrihi. Qudratul mukrihi bi kasrir ra'i ala tahqiqi ma haddada bihil mukrahu bi fathiha. Dan bermula syarat memaksa itu mampu orang yang memaksa. Mukrah itu dibacakan dengan kasrah ra di atas apa mampu memaksa, orang memaksa di atas memdahkek barang yang mengancam dengannya barang oleh orang yang dipaksakan. Okey. Kembali Ustaz. Ah, Kalau orang yang dipaksa mengancam, yang mengancam orang yang memaksa. Haddada fa'il kembali ke mukrah. Mukraha maf'ul. Oh, mengancam ianya orang yang memaksa dengannya menggunakan barang itu ma itu salah Ya. akan orang yang dipaksa. Hmm. Okey. Sekarang syarat untuk dikatakan paksaan itu bagaimana? Kita lihat. Okey, sekarang yang pertama tu adalah orang yang memaksa kita tu memang dia orang yang mempunyai kemampuan sebenar-benar memang dia itu dapat memaksa kita. Baru kita boleh katakan dia itu orang yang memaksa kita. Kalau kita kata dia tu memaksakan kita, tetapi dia itu bukannya orang yang mampu untuk memaksa kita, maka belum cukup syarat untuk dikirakan paksaan. Gitu tak? Ya. Au. Au biwilayatin. Atau. Ini nggak pakai atau ini yang benar Ustaz. Oh gitu salah. Nggak ada oh ini yang benar. Bi, Oh. tadi kan Okey, sama tu mukrah salah. bi fathiha bi wilayatin langsung kah? Okey, okey, okey. Kayaknya begitu. Kita usai gimana? Ada au juga Ustaz. Coba saya. Tapi betul di kita lain Ustaz, di kita lain enggak ada ni. Nggak ada kan? Di kita, enggak ada. Enggak ada. Nah, Okey. yang benar nggak ada. Oke. Okey. Dia memaksa itu, orang yang memaksa kita, yang kita ini kena paksa dengan sebab apa dia okey. Okey Uh, dengan sebab apa? Dengan sebab apa dia mampu memaksa kita? Dengan sebab ada kekuasaannya, salah? Ya. Ini takluk dia dengan kudrah. Dengan sebab apa dia mampu dengan ada kekuasaan ke atas dia untuk memaksa kita, maka dia itu memang orang yang, maka kita ini cukup syarat dikatakan orang yang dipaksa. Au bitarli, au bitarlubin, atau dengan sebab menang. Kita ini kalah, dia tu mau menang, Ustaz dah. Kuat ya. Kuat dia. Okey dah, selesai. Wa syaratul ikrah itu ajzul mukrahi bi fathir ra'i anid daf'il anid naf'il an daf'il mukrihi bi kasriha bi harbin minhu. Dan itu syarat memaksa itu lemah orang yang dipaksa. Mukrah itu dibacakan dengan fathah ra. Dari mana lemah? Daripada menolak orang yang memaksa. Dibacakan mukrih dengan kasrah. Dengan apa lemah? Lemah itu dengan lari daripadanya orang yang memaksa, mukrih. Yang kedua pula, syarat yang kedua pula yang dikatakan paksaan itu adalah kita ini orang yang lemah.
Maksud lemah tu macam mana? Kita tak mampu lari daripada orang yang memaksa kita itu. Ah. Au bi istighathatin biman yukhallisuhu. Atau lemah dengan meminta tolong dengan orang yang menyelamat ianya orang akannya kita orang yang dipaksa. Selanjutnya adalah kita yang dikatakan kita lemah itu adalah tadi kita lemah dari lari. Sekarang lemah untuk kita minta tolong kepada orang lain. Maka itulah dikatakan kita ini orang yang telah pun dipaksa. Ustaz, kalau saya ni salah padanya nahwu Ustaz eh? Ini, Ah, ya, sama. Kita Ustaz juga salah. kita saya taharruru. Yang benar Nahwi. Nahwi Wa Ustaz eh? Nahwi dzalik, benar. Ah, dan dengan seumpama dengan seumpama demikian dan dengan seumpama demikian. Demikian apa? Lari Ustaz eh? Lari dan minta tolong ah. Ya. Kita lemah seumpama lari dan demikian minta tolong juga. Okey. Allah Akbar. Wazan ni wazannuhu Ustaz eh? Ya. Wazannuhu annahu in imtana'a mimma ukriha alaihi fi'lu ma qawafahu fihi. Dan bermula sangkaannya si mukrah, orang yang dipaksa, annahu itu bahawa sesungguhnya orang yang memaksa mukrih itu jika tertegah daripada barang, itu jika tertegah ianya si mukrah, orang yang dipaksakan, dari mana tertegah daripada barang yang dipaksakan di atasnya barang, akan apa dipaksa? Akan buat barang yang menakutkan ianya, ianya barang Fa'ala Ustaz. Fa'ala ma khawwafahu bihi. yang dipaksakan akannya si mukrah, orang yang dipaksakan di atasnya ma, nescaya membuat ianya Mukrih mukrih kan ma. akannya ma, yang takut ianya si mukrih akannya ma, dengannya Yang menakutkan, yang menakutkan. mengancam oleh si mukrih Ia mukrih akannya si mukrah dengannya ma. akannya si mukrah dengannya ma. Okey. Akannya si mukrah dengannya ma. Okey Ustaz, ni cerita enggak faham ni cerita apa ni? Syarat ikrah selanjutnya dhannuhu, dhannya si mukrah. Bahwa sungguhnya si mukrah ini jika tidak mau tidak mau melakukan dari ma ukriha, yang dipaksa akan dianya si mukrah di atasnya ma, fa'ala, yang memperbuat oleh si mukrih akan ma khawafa, yang menakutkan yang mengancam akannya si mukrah dengannya ma. Pertama, si mukrih kuat. Yang kedua, si mukrah lemah, tidak mampu bela diri kan? Yang ketiga, dia ada tan dalam hatinya. Ini kalau saya tidak melakukan apa yang dia suruh, dia benar-benar akan melakukan apa yang dia ancam. Baru itu disebut ikrah. Kalau enggak, ini kalau kamu enggak mau talak istrimu, kamu tembak kan? Tapi dia enggak ada tan dalam hatinya. Ini dia main-main doang Maka tidak sah kan? langsung dia talak, jatuh talak, enggak ikrah kan?
Oh, Harus ada don dalam hati bahwa ini kalau nggak dilakukan benar-benar akan diwujudkan. Nah itu. oh, tak lakukan ni memang memang mati, memang habis aku Ustaz lah. Hmm. Ada potensi seolah memang benda tu akan berlaku Ustaz lah. Ya, nah itu. Okay. Okay. Lanjut Ustaz lah. Ya. Wa yahsulul ikrahu bitakhfifi, dan hasillah paksaan memaksa dengan menakutkan. Dengan katakan mukrah, memaksa tu, kita nak katakan paksa itu pasti berpotensi untuk menakutkan Ustaz lah. Ya. Dengan apa takut? Bidarbi syadidin, dengan pukulan yang bersangkutan. Jadi kalau pukulan tak bersangkutan tak sah Ustaz lah. Nggak disebut paksa. Au habsin, atau dengan penahanan. Au itlafil mali, atau dengan hilangnya harta. Dan seumpama demikian, hilangnya harta. Jadi tiga itu. Yang dikatakan takut itu gimana? Berpotensi mengatakan kalau paksaan itu ada berpotensi menakutkan. Pertama, pukulan yang bersangkutan. Yang kedua ada penahanan. Yang ketiga hilangnya harta benda. Atau hilangnya harta benda. Kalau kita tidak ikut dia, berarti akan hilang harta benda kita. Maka itu dikira paksa juga. Tapi ini belum terjadi Ustaz kan, baru diancam kan. Ya. Kalau nggak talak aku pukul kamu, ya kan? Hmm. Pukul yang kuat, potong Hmm. tangan, ini kan berat atau Ya. ditahan. Ataupun hilang kereta kamu. Ya, ya bakar rumahmu kan hilang harta kan. Ya, ya, ya. Okey. Okey, lanjut Ustaz. Ya. Wa idza zahara minal mukrahi bi fathir ra'i qarinatu ikhtiyari bi an akrahahu syakhsun ala talaqin thalathin fatallaqa wahidun waqa'a talaqu. Okey. Dan apabila zahir daripada orang yang dipaksakan, mukrah itu dibacakan dengan fathah ra, orang yang dipaksakan. Apa zahir? Satu qarinah ikhtiyari. Qarinah ikhtiyari, pilihan. Maksudnya gimana tu? Dengan bahawa memaksa akannya si mukrah, orang yang dipaksakan, oleh seseorang di atas apa memaksa? Seseorang tu atas talak 3. Fatalaqa, maka talak ianya si mukrah, orang dipaksakan, akan apa talak? Akan 1. Waqa'at talaqu. Selesai jatuhlah talak. Ini contoh ni maksudnya maksudnya dia ada potensi untuk pilihannya sendiri. Kan paksaan. Bukan paksaan Sebahagian dipaksa, tapi ada sebahagian yang lain yang nggak dipaksa kan. Ah. Nah, Contohnya gambaran itu, ada orang paksanya untuk talak 3 Ustaz. ya, Maka dia talak 1. Kenapa dia ni pilih, maksudnya dia ada pilihan Ustaz, gitu maksudnya? dia memilih talak 1. Ha. Jatuh. Kalau dia talak 3 nggak jatuh malah kan. Gimana nih Ustaz, maksudnya gimana nih? Qarinah ikhtiyari. Jadi gini, tadi kan yang memaksa kuat, yang dipaksa lemah. Kemudian dia mengira akan wujudkan. Kemudian ada syarat-syarat tambahan di atas. Dia nggak niat mentalak, itu yang pertama dulu. Memang Ah, nggak disebut di sini, di dalam kan. ah. Ketika dia diperintahkan untuk telah dipaksa, dia mentalak. Tapi dalam hatinya nggak niat untuk mentalak. Malah niat nggak mentalak. Talak di mulut. Itu kan nggak jatuh. Ya, Tapi kalau dia niat juga talak, lafaz talak dia jadi sareh kan? Jatuh kan? ya. Nah, jadi mirip-mirip dengan niat juga kalau dia memilih nggak sesuai dengan paksaan. Berarti kan pilihan dia sendiri. Ah. Nah, itu jatuh talak. Nah, ini contohnya di sini. Dia dipaksa untuk talak 3. Hmm. Tapi dia talak 1. Berarti kan keinginannya nggak sesuai dengan paksaan. Ya betul lah. Nah, Pasal 3. jatuh talak. Jatuh talak. Andaikan dia talak 3 nggak jatuh. Oh, Penting. kena itu yang dipaksa Ustaz. Ya, penting dia jangan niat talak.
Nah itu. Oh jadi di surah salat 3 contoh gitu Ustaz lah. Kadang orang di surah paksa salat 3 dia bilang oh 3 tu teruk sangat. Dia kata aku terima je lah satu aja. Oh berarti jatuh Ah, satu Ustaz lah. itu kan keinginannya sendiri kan. Udah Ya mending ya. satu aja dah. Masih bisa Ha, rujuk perkiraan dia ya. kan. Ha. Justru jatuh karena dia memilih, bukan dipaksa. Oh, okey okey okey. Tapi kalau dia buat ikut paksa maka tak jatuh Ustaz lah. Nah, jatuh. Karena Walaupun maksud kelihatannya tadi talak memang dipaksa, tapi kan nggak ya, sesuai dengan yang dipaksa kan? karena niatnya itu memang untuk satu tu Ustaz lah. Ya, udah niat. Bukan bukan itu kena tiga itu tiga, yang dipaksa tiga yang dipilih niatnya ke satu maka jatuh yang satu itu. Nah, benar. Okey. Wa idza sadarat ta'liqu talaqi bi sifatin min mukallafin wa wajadat tilka sifatu wujidat tilka sifatu min ghairi taklifi fa inna talaqat mu'allaqah biha yaqa'u. Dan apabila terjadilah ta'liq talak, kait talak dengan satu sifat daripada siapa terjadi ta'liq talak tu daripada si mukallaf dan dipendapatkan akan demikian sifat pada bukan taklif, pada bukan si mukallaf, maka waktu talak yang ditaklikkan dengannya sifat itu jatuh ianya talak. Okey. Jadi ada terjadi talak kait dengan sifat daripada si mukallaf dan sifat itu tidak ada Ada, pada ada. Oh, sifat tidak. itu Hmm. sifat itu ada pada bukan orang yang si mukallaf tadi sana. Pada bukan masa taklif. Jadi gairi taklif masa taklif. Okey, masa taklif. Tahu nggak Ustaz? Maksudnya pada ketika itu sana. Apabila terjadilah oleh ta'liq talak dengan sifat dari si mukallaf. Seorang suami mukallaf, sehat, balik berakal kan? Ha, Dia ta'liq istrinya. Kalau kamu keluar rumah nggak pakai cadar, ha, atau nggak pakai kerudung, kamu tertalak. Kan gitu. ya. Wawujidat tilka sifat dan didapati akan demikian sifat, tentunya pada istrinya kan? Hmm, Pada bukan taklif, masuk bukan taklif, ketika istrinya keluar rumah nggak pakai cadar, suaminya hmm, dalam keadaan gila, hmm. nggak taklif. Hmm, Talak orang gila kan nggak jatuh, ya. tapi karena dia mentaklik talak ketika dia taklif, walaupun Hmm, terjadi sifat ketika dia udah nggak taklif, hmm. tidak jatuh talak. Oh, itu ketika sehat dia kata kalau kamu tak pakai tudung saat aku cerai. Habis tu kebetulan ketika Jadi dia ya, tidak sehat, isteri dia tak pakai tudung sana, ya, tak tak jatuh. jatuh. Ah, itu. Jadi maksudnya fi ghairi taklif ini kan, seperti gila ya atau hitam kan, atau Ya mabuk. ya. Jadi di sini mengisyarah kepada unsur taklif hanya saja disyaratkan pada ketika ta'li, tidak disyaratkan ketika wujud sifat yang ditaklikan. Nah, itu. Ya. Okey Ustaz. Jadi Ya. ini kait apa dalam bahasan ikrah ni? Ini udah putus ikrah. Ini tentang talak kan macam-macam. Ada yang Oh, talak okey okey langsung, okey ada yang okey. talak talik. Oh, kebetulan talak ada bahasan tentang talak lagi Ustaz eh? Masih tentang talak. Cuma kan karena kita zaman dulu nggak ada koma, Hmm. mirip-mirip satu pembahasan kan. Okey 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 okey. Itu kelebihan kita cetakan DKI, Ustaz. Inilah Ustaz eh. Ini betul bercerita yang kena pakar semua Ustaz eh. Ya. Ah, ya. Okey. Okey. Fa inna okey. Wasukranu yanfudhu talaquhu kama sabaqa dan bermula orang yang mabuk mabuk saja Ustaz eh. Ya. Itu tembuslah talaknya seperti dalam tanda. Okey maklumlah itu. Talak orang yang mabuknya mutaaddi tembus talaknya juga. Faslun fi ahkamir ruj'ati bi fathir ra'i wa hukiya kasruha. Mula ini satu pasal pada menyatakan segala hukum rujuk. Ha, rujuk makru'an dibacakan dengan fathah ra, raj'ah. Hukum raj'ah.
Dan dihikayahkan akan kasrahnya ra, rija'ah. Ah, raja'ah, rija'ah. Hukum raja'ah, hukum rija'ah. Wahya lughatan al-marratu min narruju'i. Bermula dianya raja'ah ataupun rija'ah pada bahasa itu sekali. Sekali daripada rujuk. Ah, itu pada bahasa. Sekali daripada kembali sana. Ya, masdar marrah maksudnya. Oh, betul lah. Ah, Masdar marah daripada rujung. itu ah. Ya. Okey. Masdar marah daripada rujuk. Ya. Wa syar'an. Raja'a, raja'a, yarja'u, rujung, rij'ah atau raja'ah ya. Ya, Ya. rujuk. Okey, rujuk boleh tak? Okey. Wa syar'an bermula pada dianya rujuk pada syarak itu raddul mar'ati ila nikahi, kembali si perempuan kepada nikah. Perempuan itu udah nikah kembali. Bersambung kembali nikahnya. Fi, kapan kembali tu? Fi iddati talaqi, pada iddah masa talak. Dalam iddah lagi. Kembalinya nikah. Ghairi ba'in. Ah, ah, pada masa iddah talak bukan. Pada masa iddah talak bukan mas, bukan talak ba'in, Ustaz eh? Ya. Okay. Bukan talak ba'in. Kenapa? Talak ba'in tu dia tidak ada kembali, tidak ada Rujung. kembali Ustaz eh? Salah baik nggak boleh rujung, tinggal tunggu lewat iddah kan. Ah, Ini berarti radu ini bukan mengembalikan Ustaz, nggak boleh kembali sendiri. ya. Karena rujung itu kan nggak boleh perempuan yang mulai, harus laki-laki kan Berarti mengembali Ustaz eh? mengembalikan perempuan ke dalam nikah, dalam masa talak, dalam masa indah talak, Ya. ghairi talak yang bukan baik. Oke. Okay. Talak yang bukan ba'in eh? Pada masa iddah talak yang bukan ba'in. Kenapa talak ba'in tu talak yang 3 kali? Ada ba'in sugra nanti Ustaz eh? Ya. Ala wajil makhusi, di atas apa? Kembali. Mengembali perempuan kepada nikah itu di atas cara yang dikhususkan. Nanti ada caranya Ustaz eh? Ya. Ada cara nanti, ketentuannya itu apa yang wajib yang buat, apa yang perlu kena buat nanti. Okey. Wa kharaja bi talaqi wa syubhati, dan keluar dengan talak oleh watak syubhah. Dan oleh zihar. Okey, kita lihat. Fa inna istibahata waqi fihima ba'da zawalil mani'i la tusamma ruj'atun. Maka bahawa sesungguhnya boleh watak pada keduanya, watak syubhah dan pada ketika pada zihar, itu sabit sesudah hilang yang menegah, yang tidak dinamakan akannya. Lah itu sama khabarnya. Okey, maka bahasanya boleh watak pada keduanya, watak syubhah dan zihar, sesudah hilang manik itu tidak dinamakan akannya boleh akan rujuk raja'ah. Okey. Jadi keluar dengan talak oleh watak syubhah. Ha. Jadi watak watak syubhah. Sesah takdirnya saya. Yang benar Ustaz gambaran kita. Gambaran watak takdir ya ni. Ini ceritanya gini Ustaz. Istri kita di watak orang, syubhat. Ah, Kita punya istri, istri kita kembar kan. ya, Nah, kita udah nikah, ada orang lain nikah sama adik istri kita. ya. Terjadilah watak syubhat dengan istri kita. Dia mengira istrinya. Dalam masa watak syubhat itu kan kita nggak boleh mendekati dia. Dia harus ibrak dulu kan. Oh, bila kita tahu tu Ustaz. Bukan, memang ini udah terjadi. Ketahuan. Ini ceritanya ketahuan. Hah? ah, Istri kita dikira istri dia karena Ya. kembar. Ya kan? Ah, Tinggal satu rumah dengan adik kakak.
Ya, Itu ya. terjadi, tapi ini jarang banget, nggak mungkin ini Ah, aneh itu. kau pikir kan? Ya, Kayak nggak ngomong, kayak nggak kenal. Tapi itulah takdirnya kan. ya, ya, ya. Terjadilah apa yang terjadi, kemudian kan begitu terjadi itu harus ada masa jeda juga, nggak boleh langsung digauli oleh suaminya, harus istibra Oh, istilahnya kan, si suami yang betul tu Ustaz, eh? suaminya yang asli nggak boleh kan, Ah, harus istibra dulu takut hamil segala macam kayak iddah lah ya, kan, ya. bang nggak disebut iddah, sudah Hmm. selesai itu namanya mane, ya kan? Berakhir masa itu istrinya tadi kembali lagi ke suaminya kan gitu, Ah, it, kembalinya istrinya tadi ke suaminya nggak disebut rujuk karena nggak ada ya, talak, nah itu. ya, itu ya. Jadi keduanya itu berlaku watak syubhah. Si suami asli itu perlu ada masa untuk tidak bersama, Ustaz, eh? Ya, Maka masa itu jika sudah habis masa, kembalinya si suami kepada istri, suami asli kepada istri itu bukan yang dinamakan rujuk, Ustaz, eh? nah, nah itu takdirnya begitu, nggak enak Nggak tahu kita berapa lama, Ustaz, eh? Berapa lama asing itu nggak tahu, Ustaz? gimana, Berapa lama asingnya itu? mana asing, Asing kan perlu asing itu berapa lama, Ustaz? perlu asing. Ah, Oh, masa itu, masa istibra. ah. 2 kali suci sama kayak Indah kayaknya. Oh, tu Ustaz, eh? Oke, oke, oke. Oke. Dan zihar, oh zihar gitu, zihar pun zihar karena si suami itu mengatakan dia itu serupa dengan orang yang muhrim, Ustaz, eh? Ya, anta alaya kata hari umi kan nggak boleh dekat kan? Orang yang mahramnya itu serupa, maka dia ketika dia berkata itu dia perlu 3 bulan, Ustaz, eh? Iya, ada masa khusus saya lupa Ustaz, apa Ah, 40. Ah, jadi dia perlu pisah. Perlu pisah itulah jikalau habis pisah itu bukan dinamakan rujuk, Ustaz, eh? iya benar. Nah itu. Nah, itulah kenapa boleh watak pada keduanya itu sesudah hilang itu tidak dinamakan. Nah, itulah sudah dia hilang itulah sudah hilang manik keduanya itu untuk kembali semula itu bukan yang dinamakan rujuk. Okey. Wa idza talaqa syakhsun imra'atahu. Nah, wahidatahu. Hah? Okey. Uh, wahidatan au itnataini falahu bighairi izniha mara maraji'atuhu maraji'atuhu malam tantaqidi iddatuha. Okey. Kang Qadhi. Tangqadi ya, Hmm. tangqadi iddatuha. Okey. Dan apabila mentalak oleh seseorang lelaki akan istrinya seorang lelaki akan apa mentalak? Akan yang satu atau akan dua. Ceritanya, maka boleh baginya si seseorang dengan tanpa izinnya isteri. Boleh apa? Boleh kembalinya. Uh, murajaat oleh kembalinya si isteri. Syaratnya malam tungtib selama tidak runtuhlah iddahnya isteri. Ya, waktu ingkadha, yang qadhi, berlalu. Tang tangqadi tangqid Kang tangqidi Qadhi. tangqadi Eh, yang qadi tanda jazamnya hadaf. ya Ah, tangqadi iddatu selama tidak runtuhlah iddahnya. Okey. Satu, dua boleh kembali. Syarat dia tak runtuh iddahnya terlihatlah berapa lama nanti. tak 2 3 lewat, bulan. tak lewat, selamat tak lewat, tak selesai Indah. Ha. Lama belum selesai tak eh? Ya. Kemudian rujuk itu nggak perlu minta izin istri. Setuju nggak setuju kita punya hak untuk Oh, okey kamu maksudnya. tetap jadi istri saya kembali. Ya udah, Okey, okey maknanya dia tak setuju pun tetap kembali Ustaz eh? tetap jadi istri kembali. Masih dalam iddah kita masih ada kekuasaan Ustaz eh? Ya, kekuasaan yang terbatas, Ustaz. Okey, terlihat watahsulur raj'atu minan natiqi dan hasillah rujuk daripada orang yang bertutur. Ah, dengan apa tutur? Al-fazi dengan beberapa lafaz. Minha sebagian daripada lafaz itu raja'tuka. Berarti syarat untuk kembalinya rujuk ni dengan lafaz eh? Hmm. Di antara lafaznya tu apa? Raja'tuki,
Aku kembali akan engkau. Wa ma tasarrafa minha, dan barang yang bertasrif, yang barang daripadanya apa lah. Ya. Apa saja yang tasrif berarti? Oke, sampai air ana muraji'uki. Ana muraji'un. Oke, ya. Anta muraja'ah. Nah, anta marju'i atau nah, gitu itulah. Pokoknya ini bahasa Arab ya. Ya. Kamu jadi istri saya kembali. Yang itu. Ah, Kita bersatu kembali. Nah, dalam ya, itulah kalau bahasa Indonesia. Ya. Bahkan dalam das soreh pun boleh, kinayah pun boleh, Ustaz. Di mana Ustaz? Tapi kinayah dengan kait dengan niat, Ustaz. Ya, Bahkan watahsihu bil ajamiyah, dan sah ia dengan bukan bahasa Arab. ya, Sekalipun dari persiman yang baguslah bercakap Arab. ya, Okey. ya. Okey, lanjut. Ah, wal asahu, dan berapa asah an anna qaulal murtaji ini salah. Ya. Radat tuka li li nakah li nikahi Hmm. li nikahi wa amsak tuka Tuki. alaihi wa amsak tuki alaihi. Okey. Dan sahlah perkataan si yang terima rujuk. Perempuan salah. Laki-laki ini murtaji, orang yang melakukan rujuk. Oh, orang yang melakukan rujuk. Sahlah perkataan orang yang melakukan rujuk. Bukan Radat. sah Ustaz. Saya wal asahu. Oh, berapa asah? Nah, Hmm. okey, ini berapa asah? Okey, tadi ada khilaf, Ustaz. Ya, Okey, berapa asahnya? Bahawa perkataan orang yang merujuk, orang yang rujuk, itu radat tuki. Aku kembali akan engkau bagi nikahku. Wa amsak tuki, dan aku bersama akan engkau. aku menahan akan engkau. Ini. Aku menahan akan engkau di atasnya nikah. Itu Ustaz. Ya. Sarihani ya itu kabar asahu. Sorry Hani. Itu itu soreh keduanya pada rujuk. Okey. Dapat asah mengatakan lafaz yang menggunakan rodat tuki amsat tu amsat tu rodat tuki amsat tuki. Nah, Itu sore. itulah yang sore salah, Gak perlu niat. yang perlu niat. Sama juga rojak tu salah. Kalau jatuh nggak ada khilaf sama sekali. Kalau ini ada khilaf radat tuh. Oh, itu memang dah jelas salah rujuk kan. Jadi Ya, selain menggunakan lafaz rojak tu, saya maksudnya gitu ah. ya. Selain menggunakan lafaz rojak tu, berapa asah juga mengatakan boleh. Hmm. Itu dikira sore juga. Sama seperti rojak tu juga. Ya. Yang dikatakan pada rujuk juga. Wa anna qawlahu tazawwajtuki au nakahtuki kinayatani. Berapa asal itu maksudnya perkataannya si suami, aku berkahwin akan engkau atau aku nikah akan engkau, itu kinayah. Ah, jadi itu kinayah. Kalau kita mulakan lafaz tazawwajtuki dan nikahtuki. Perlu niat salah gitu ah. Ya, karena bukan babnya kan. Hmm. Ngapain nikah lagi kan udah nikah. Ya, Nah, ini perlu kepada niat. perlu niat berarti. Wasyaratul murtaji, dan syarat lelaki yang merujuk. In lam yakun, jika tidak ada ianya si murtaji, lelaki yang merujuk itu muharraman, itu yang diharamkan. Mahram ahli nikah. Bukan. Lam yakun muhriman. Tidak sedang ihram. Oh, itu lah. Ya. Orang ihram lah. Hmm. Okey. Syarat lelaki yang merujuk pula, jika dia itu bukan yang okey, syarat lelaki yang rujuk itu dia bukan yang ihram Ustaz. Ya. Ihram apa? Ahli nikah. Hmm. Sebentar, sebentar. Gimana? Dengan sendirinya.
Bentar. Laisa ahlan linikah. Li'annal ihram aridun la yamtani'u sihatur rujuk. Hmm. Jadi ini kebalik-balik, Ustaz. Syarat si orang yang rujuk bahwa bukan ia seorang yang sedang ihram lagi ahli nikah. Oh, Orang ihram Ustaz, nggak boleh menikahkan orang lain kan? oh ahli menikah Ustaz eh? Jadi gimana ya cara menjelaskan? Sebentar dulu Ustaz. Orang Ya. ihram dia nggak boleh nikah, nggak boleh menikahkan orang lain, kan gitu? Ah, Tapi kalau rujuk dia boleh. Jadi maksud di sini begini makanya coba Ustaz lihat di dalam ini penting. Qauluhu wa syartul murtaji, alladzi yang dianya syarat itu salah satu dari rukun-rukun yang lain. ya Ucapan ya. musannif jika tidak ada ia itu seorang yang ihram. Hanya saja berkata musannif demikian karena si muhrim sah rujuknya. Orang ihram pada dasarnya sah rujuk. Bersama si muhrim itu bukan ahli bagi nikah. Dia nggak boleh nikah. Untuk rujuk boleh. Karena ihram itu aridi. Tidak menghalangi ia akan sah rujuk. Sekalipun menghalangi ia akan sah nikah. Seandainya ibarat beliau membalik jikalau kala bermula syarat orang yang rujuk itu ahli nikah dengan dirinya Hmm. kecuali si muhrim. Ini lebih jelas. Jadi maksudnya begitu. Oh, itu syarat maksudnya Ustaz. Nah, ahli nikah dengan dirinya dengan segera kalau mengakad ia akan nikah untuk dirinya sah ya. Sekalipun terhenti ia di atas izin selainnya. Ini rada rumit, Ustaz. Gimana cara mengolah? Syarat orang yang rujuk dia bukan seorang yang ihram yang ahli nikah dengan dirinya. Bukan orang yang ihram yang boleh nikah. Bukan orang ihram yang boleh nikah. Bukan orang yang sedang ihram. Bukan orang yang sedang ihram. Bukan orang yang sedang ihram. Syarat rujuk ahli nikah. Oh gini Ustaz. Oke. Bermula syarat orang yang rujuk. Alhamdulillah. Itu bahwa tidak ada ia itu si muhrim. Yang pertama bukan ihram. Tidak sedang ihram. Enggak? Ya. Itu ahliyatun. Ini ahliyatun nih. Hmm. Kabar syarat. Bermula syarat orang yang rujuk. Pertama itu bahwa tidak ada ia itu si muhrim. Bukan sedang ihram. Ya kan? Itu Hmm. ahliyatun nikah. Ahli nikah dengan sendirinya. Artinya udah balik, udah berangkal kan boleh menikahi diri sendiri. Hmm. Kalau dia nggak balik kan nggak boleh rujuk. Hmm. Nah itu taklif maksudnya. Mana perempuan itu Ustaz eh? Enggak, kita suami. Suami baru sah rujuk, pertama dia enggak, bukan sedang ibadah haji. Ah. Yang kedua dia ahli nikah. Kalau dia nikah dia sah enggak? Mengijab kabul. Kalau anak kecil kan enggak sah. Oh, si suami itu. Nah, suami nikah, dia masih kecil kan boleh nikah anak kecil? Ah, Boleh enggak dia nerima nikah sendiri? Enggak boleh kan? tak boleh ya. Nah, harus pakai wali. Hmm. Nah, itu maksud ahli nikah dengan dirinya. Artinya kalau dia menerima nikah sendiri sah, bahkan dia menikahkan orang lain pun sah. Artinya udah dia balik berakal bukan sedang gila. Oh, rujuk orang gila nanti nggak sah. Kayaknya Ah. begitu Ustaz. Coba kelihatan lain nggak? Oh. Dan Nah, dia tu pula bukan orang yang ihram Ustaz. ya. Maksudnya dia tu ni betul ahli ni khabar dari Ustaz. Jadi khabar syartu. Oh. Dua, berarti ini syaratnya kayak dua. Syarat orang yang rujuk, pertama dia bukan muhrim. Khabar ba'da khabar. Itu dia ahli untuk nikah. Kalau dia melakukan akad nikah sendiri sah. Artinya dia bukan orang gila, bukan anak kecil. Nah itu. Hmm. Nah ini makanya dari mana kita paham itu Ustaz? Dari tafriqnya. Kalau kita lihat tafriqnya, maka sahalah oleh rujuk si Hmm.
Orang mabuk yang mutaadi karena talaknya kan sah. Ah, Orang mabuk mutaadi talaknya sah. hmm. Jadi rujuknya pun sah. Tidak Nah, rujuk murtad Ustaz. nah murtad nggak sah karena dia nggak sah menerima nikah kan? Nggak Okey, okey. ahli nikah itu. Ulang lagi Ustaz. Okey. Dan syarat orang lelaki yang rujung itu jika tidak ada yang lelaki rujung itu ihram. Betul? Bukan jika Kemudian itu, bahwa. oh bawah sana. Hmm. Okey, 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 okey. Okey. Baca Ustaz. Ini saya kadang-kadang Apabila lihat. orang yang rujuk itu bahawa tidak ada ianya orang yang rujuk itu ihram. Itu ahli nikah yang dengan sendirinya. Maka dia itu bukannya orang yang dalam keadaan ihram. Yang kedua dia itu memang ahli, mampu sendiri untuk akad nikah, bukannya mewakili orang lain. Ya. Wahai nak izin. Maka ketika itu, ketika syaratnya itu mesti bukan ihram dan juga dia mesti ahli dalam nikah. Dia mesti mau nikah sendiri. Maka ketika itu sahlah nikah orang mabuk. Kerana orang mabuk itu walaupun dia mabuk, kena nikah dia tolak, nikah dia mabuk sah tak? Salah Ustaz tadi. Betul, Benar in Ustaz. Ha? Nih, jadi paham nih, paham, paham. Ha. Nah, ini penting juga Ustaz. Harus take dikit ya. Ha. Syarat orang yang rujung ilam yakun muhriman. Benar. Syarat orang yang rujung jika dia tidak sedang ihram, Oh, itu ahli nikah. Syarat baru sah rujuknya kalau dia tidak sedang ihram, dia harus ahli nikah. Dia memang sah melakukan akad nikah sendiri. ha, Ya kan? Artinya ha, nggak gila, nggak murtad. Itu sah ha, rujuknya. Itu kalau dia nggak ihram. Tapi kalau dia sedang ihram, orang ha. ihram kan nggak boleh menikah. Ya, Nah, tapi itu karena perkara lain, karena ihram tadi. Bukan dia ha, nggak ahli nikah, sebenarnya ahli. Cuma ha. karena sedang ibadah, nggak boleh. Rujuk orang sedang ihram tetap sah. Nah, itu yang benar, Ustaz. Ini saya udah paham nih. Coba Ustaz takdir. Okey. Rujuk. Jadi apa kayak ini sebenarnya? Rujuk orang yang sedang ihram. Hmm. Sekarang okey, sekarang ni kalau dia tu bukan ihram. Ya, Syarat di antara syarat dia bukan ihram mesti kita di kampung ni Ustaz Nah, ya. kalau kita ni orang yang memang mukallaf, orang yang bukan anak kecil, maka kalau kita rujuk isteri kita sah. Hmm. Nah, tapi untuk orang yang ihram lain kita Untuk orang yang ihram, Ha? walaupun dia nggak ahli nikah, nggak boleh Hmm. menikah, tapi untuk Ah, rujuk tetap sah. Nah, Oh, makanya kata beliau susunan yang enak begini. Syarat sah rujuk pertama ahli nikah. Sah dia ketika menerima nikah, mentalak segala macam sah. Nah, orang seperti itu yang boleh rujuk kan? hmm. Pertanyaan, si muhrim kan nggak boleh nikah, nggak Ha. boleh menikahkan. Sah nggak Hmm. rujuk dia? Illal muhrim, kecuali muhrim. Muhrim walaupun dia bukan ahli nikah, Hmm. dia tidak boleh menikahkan, tidak boleh menikahkan orang lain dan dirinya disebabkan karena hajinya, Ha? rujuknya tetap sah. Nah, itu yang benar. Oh, Paham tak? okey. Nah, Ini gambarannya contoh orang tu ihram hmm. Apa dia menikah sedang ihram? Ya, di sono kan nikah kan nggak harus pesta, ketemu Ah, perempuan aja kita menikah, ya kan? padahal ketika itu haram Haram nggak boleh nikah dia. Tapi kalau rujuk sah, istri yang udah Oh. ditalak, ya kan? Nah, Ya, okey, haram nikah nikah tak sah tak sah nikah. haram nikah nikah tu tak sah 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 kan? Ya, Ketika sah nikah dia bercerai orang ihram nggak sah nih akad nikah. Menikahkan orang lain nggak sah, Ha? dia dia menikah sendiri nggak sah. Tapi kalau Sah. dia rujuk doang dalam masa ihram sah. Istrinya udah ditalak. Ah, Kemudian haji bareng-bareng ketemu di Mekah. Lagi ihram ya. rujuk sah rujuknya. Oh, untuk menikah waktu ihram tidak sah. Hmm. Bahkan akad nikah pun tak sah. Okey, tak apa tu. Hmm. Sekarang ni cerita tentang orang yang sudah bercerai pergi haji Ya, Ah, ketemu di sana mereka mau rujuk. Adakah sah rujuk mereka? sah. Ah, ber- ah, ru- ah, ah, adakah sah rujuk mereka?
Hukumnya Nah, sah lah. pertanyaan, kan syarat orang yang rujuk dia harus ahli nikah kan gitu. Ya, itu yang itu. Sedangkan orang ihram kan nggak ahli nikah. Ah, Kok rujuknya sah? Itu dikecualikan. Si muhrim itu dikecualikan. Karena yang menyebabkan dia nggak ahli nikah dan menikahkan itu aridhi, hanya karena ibadat saja, bukan asli. Adapun orang murtad, anak kecil, memang dari awalnya dia nggak boleh menikah, menerima nikah sendiri atau menikahkan orang lain. Paham tak? okey. Nah, Ya, Ustaz. Okey. Ah, syarat rujuk ni mesti dia itu ahli nikah dengan sendirinya, Ustaz eh. Bahkan ya, orang lain pun dia boleh menikah lain, Ustaz eh. ya, Okey, selesai. Tapi itu berlaku untuk orang yang bukan ihram, Ustaz eh. ya. Nah, untuk orang ihram lain cerita. Untuk orang ihram, contoh ada suami isteri sudah bercerai, Hmm. pergi Mekah sekali ketemu ketika ihram. Sah Mereka rujuk. ini mereka ini mahu rujuk. Okey. Merujuk mereka ini enggak sama dengan orang yang bukan ihram tadi, Ustaz eh. Masih muskil saya. Ya, gini Ustaz nih kodenya. Ini Okey. ibarat begini agak rumit gini. Ah, Bermula syarat orang yang rujung jika dia bukan ihram. Jika dia bukan ihram, bukan orang yang sedang ibadah haji, hmm? disyaratkan ahli nikah. Ah, Maksud ahli nikah dia sah menerima nikah sendiri, menikahkan orang lain. ya. Baru sah rujung. Ah. Kalau dia sedang ihram, orang ihram itu bukan ahli nikah, tapi rujuknya tetap sah. Nah itu. Pendeknya Oh. begitu. Oh, mengkaitkan tentang orang ihram itu okey okey. Kita Hmm. orang ihram ni cerita dia keadaan dia sekarang tu dia itu tidak sah menikah, Ustaz eh. Tidak sah Ah, menikah. tapi untuk rujuk boleh. Boleh. Dan berkaitan dengan orang yang bukan ihram pula. Ah, Hmm. dia itu orang yang bukan ihram ketika itu dia tu memang ketika dia bukan ihram maka dia sah nikah dan rujuk pun sah gitu Ustaz eh. Ya, itu baru sah rujuknya. Ah. Ah. Nah, itu. Okey, kayak bezanya dua itu ya beza keadaan orang keadaan sekarang ni orang yang biasa dan orang ihram Ustaz eh. Ah. Ya. Orang biasa itu memang tidak perlu kita orang biasa tu dia cuma syaratnya itulah orang tu yang sah menikah Ustaz eh. Mana dia bukan anak kecil. Ah. Hmm. Dia rujuk sah. Sekarang ni orang ihram itu untuk dia menikah tidak sah, tetapi Ah, untuk rujuk sah gitu eh. benar. Ya. Okey okey okey. Hmm. Cuma Ustaz, ahli nikah dengan sendirinya. Ya. Ah, dia anak 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 kecil, ah, dia ahli dia ahli nikah dengan sendirinya. Anak kecil enggak? Okey. Tadi ada timbul pertanyaan di mana masalahnya? Ahli nikah dengan sendirinya. Hmm. Oh, berarti anak kecil itu dia dia sah menikah berarti wali dia perlu angkat Ustaz eh? Wali dia enggak sah mentala, enggak sah menerima nikah kan? Ya. Dia ahli nikah tapi bukan dengan sendirinya, dengan walinya kan gitu. Okey okey okey. Nah, Cuma okey, kayak dua ni keadaan Ustaz eh? Keadaan orang biasa, seorang keadaan orang ihram Ustaz eh? ya. Orang biasa itu kapan saja pun dengan syarat dia tu ahli maka sah untuk dia talak. Ahli nikah dan sah untuk talak. Untuk kait orang ihram Rujung, dia rujung, rujung. untuk kait orang ihram dia rujuk Sah. rujuk dia tidak rujuk dia sah walaupun keadaan dia tu bukan boleh menikah Ustaz eh. Nah, karena nggak boleh dia menikah bukan karena itu, karena sedang. Kan? Kena Sifatnya keinginan. aridi sementara. Okey okey. Rujuk rujuk berlaku eh Ya, rujuk tak berlaku kerana kait keadaan dia tu orang rujuknya tu sah orang ihram. ya, Ah, ya, nikahnya tidak sah, rujuknya itu sah. ya. Okey, dia sah rujuknya ketika itu. Walaupun kalau ikut hukum menikah tidak sah, untuk rujuk sah gitu. Ya. Okey.
ketika itulah ketika orang ihram itu ketika itu maka sahlah rujuk orang mabuk. Hmm. Karena orang mabuk itu dia orang mabuk Ahli, dia itu ahli nikah. ahli ni sah untuk dia menikah kan? Nah, ini kan mabuk tadi kan? Nah, Hmm. sah dia menikah. Tak ada rujuk pun sah. Iya. Ah, nah, tidak orang murtad. Okey, orang murtad ni hukumnya nak sama ke mana tak? Dan tidak sahlah oleh rujuk orang murtad. Karena orang murtad kan nggak sah menerima nikah. Oh. Ya kan? Okey. Tidak sah memang murtad ya. Betul rujuk mah tidak sah lah gitu. Ya, Tidak rujuk sabi. Sabi ni ini semuanya untuk menjelaskan ahli sana, ahli dengan ahli. sendirinya. Nah, Okey, semua ini untuk menjelaskan ahli dengan sendirinya. Okey. Si sabi tidak sah si sabi dia bukan ahli, maka dia juga tidak sah. Berarti kalau menikah dengan anak kecil ni berarti terus saja sah. Dia selalu selalu enggak ada nikah cerai ya ada cerai. hingga dia balik Nggak dia boleh. Lagi anak kecil ngapain dinikahin? Ini ada boleh timbulkan soalan. Betul tak? Siapakah orang yang tidak akan bercerai? Itulah betul lah. Ya, mungkin orang dulu macam-macam ya. Dari lahir udah dinikahkan ya. Ha. Kalau dia udah gede baru dibilang itu istri kamu. Hmm. Betul salah boleh timbulkan pertanyaan, boleh timbulkan soalan lah. Siapakah orang yang tidak akan bercerai Ya, anak kecil yang menikah, anak kecil Okey. yang dinikahkan. Pertanyaan, siapakah orang yang tidak akan bercerai? Siapakah orang yang menikah tidak akan siapakah orang yang menikah? Siapakah golongan orang yang menikah yang tidak akan bercerai? Itulah Nggak akan pertanyaan. bercerai selama 15 tahun harus ada kaitnya. Ah, tapi udah ada jawapan nanti udah orang balik balik ke sana. Siapakah orang yang menikah tidak akan bercerai? Sama ada kait. Orang gila. Berarti boleh Ustaz? Pertanyaan ini untuk orang gila. Kenapa ada orang gila yang selama-lamanya Ustaz kan? Hmm. Kalau sabi itu tidak ada sabi selama-lamanya. Boleh itu. Siapakah orang yang menikah tidak akan bercerai? Kita bilang Orang lah, kita bilang anak kecil. Bukan dia anak kecil, kita bilang orang gila. orang gila permanen. Kenapa? Orang gila itu ada potensinya bergila sampai mati. Si Sobi ingat dah. Okey, li'anna kulla minhum laisa ahlan din nikahi. Kenapa setiap daripada orang itulah murtad, Sobi gila, mereka itu bukan ahli bagi nikah. Kenapa mereka itulah ahli nikah? Maka mereka tidak sah untuk bercerai. Maka mereka akan kekal selamanya hidup dengan isterinya, Hmm. dengan sendirinya. Dengan sebalik si safih orang yang boros Ustaz Hmm. dan hamba, maka uh, maka bila rujuk keduanya itu sah. Orang yang boros ini orang boros ini maka dia ni ahli nikah Ustaz dan si Ah, hamba. ahli nikah dia nerima nikah boleh kan? Jadi yang Maka safih ini kan dia terhalang di bagian tasaruf doang kan? terserah harta aja. Hamba begitu juga terhalang terserah harta aja. Maka mereka ini sah nikah dan sah juga untuk merujuk. Daripada ketiadaan izin si wali dan said. Walaupun izin wali tidak ada izin dan said pun tidak ada izin, tetap mereka ini sah untuk terima rujuk. Kerana diperkirakan mereka ni orang yang sah ahli nikah kan Ya. Tidak dikira kepada Walaupun ahli nikahnya tanpa syarat lagi Ustaz. uh, Harus minta izin juga ke saidnya kan? nikah minta izin juga sana. Tapi sah, tapi tinggal minta izin doang. Oh, okey. Maksudnya Nih, min ghairi izni ni maksudnya kait untuk mereka ini sah rujuk saja. kalau rujuk tanpa izin sah. Nah, Okey. Rujuk mereka tanpa izin sah. Tanpa izin si wali dan said. Wa in tawaqqafa, maka jika dan terhentilah sekalipun. sekalipun terhentilah permulaan nikah keduanya di atas izin wali dan said. Hmm. Maksudnya nikah kembali Ustaz ni? Enggak, kalau mau mulai nikah dari awal perlu izin. Oh, okey. Sudah nikah dia talak untuk rujuk nggak perlu minta izin. Izin lagi. Okey, untuk nikah
Sah walaupun nikah tanpa izin sah Ustaz eh? Nggak sah nikah tanpa izin. Nikah tanpa izin si wali dan Said untuk hamba dan si Safih, mereka ini tidak sah, perlu izin wali dulu. Tapi untuk rujuk tidak perlu izin eh? Nggak boleh izin. Karena si Safih kan hartanya ditahan ya wali kan. Ya, untuk bayar nafkah semua Ustaz eh? Oh, untuk nikah kan perlu nafkah nanti, perlu mahar Ya. segala macam, makanya perlu izin. Okey, okey. Nah, Fa inin qadat iddatuha ay raj'iyatiha raj'iyati halalahu zawjuha nikahuha bi aqdi jadidin wa takunu ma'ahu ba'dal aqdi ala ma baqa min at-talaqi sawa'un ittasalat bi zawji ghairihi am la. hmm, Maka jika berlalulah eddahnya perempuan ruj'iyah, hmm, nescaya halal baginya suaminya si isteri ruj'iyah oleh nikahnya dengan akad yang baru, dan adalah besertanya si suami sesudah akad di atas barang yang tersisa ia bang daripada talak. Okey. Sekarang iddah dah berlalu. Maka boleh untuk nikah kembali Ustaz eh. ya. Dia tak tahu nikah apa Ustaz eh? Contohnya si isteri tu enggak terima. Oh, kalau nggak terima nggak boleh. Ini perlu izin. Kan ini kita menikahi orang lain, Ustaz. Mantan. Oh, berarti kalau dia tak mahu, kalau si isteri enggak mahu berarti Nggak jadi. jadi okey 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 okey. Kalau rujuk nggak perlu izin. Okey. Dengan Nah, okey betul, you enggak perlu izin Ustaz dengan akad yang baru dan adalah bersertanya itu sesudah akad barang tersisa. Berarti kalau tadi kalau kalau tadi dia talak satu Ustaz, ya. habis edah, maka dia mahu kahwin kembali, Hmm, maka yang tersisa dua lagi Ustaz. dua lagi. Okey, maknanya kalau akad kembali tu bukan tiga, bukan dikira ulang kembali Ustaz. Nggak kembali semuanya. Oh, Mending nikah sama orang lain kan? Nah tapi itu. Ustaz, untuk khuluk kembali Ustaz, khuluk enggak ada talak ah. Kalau hulu jatuh talak kan hulu talak juga. Cuma talak yang diupahin. Ayalah, tapi tersisa ada kalau menikah kembali. Menikah kembali. Ah, Gimana ceritanya? Dia talak istrinya satu. Dalam masa idah dia nggak rujung. Selesai. Putus. ah, Nikah lagi. Ya kan? ah. Nikah baru berarti talak tinggal dua kan? Kedua juga Ustaz. Tinggal dua. Oh, Sekalipun istri kita udah nikah sama orang lain. Kita punya istri talak. Habis ya. masa idah dia nikah lagi sama orang lain. Ah, Habis nikah dia dicerai lagi. Hmm. Kemudian Ah, ketemu sama kita nikah lagi. hmm. Tetap talak kembali dua doang, nggak tiga. Oh, maknanya tidak ada talak yang kembali ketiga Ustaz, enggak ada. Ada kalau kita udah talak tiga. Oh, talak tiga dia dah menikah orang lain dan kita. Nikah lagi sama kita kembali ke nol kan? Oh, itu baru kosong Ustaz. Baru kosong. Karena udah habis kita kasih tiga. Makanya riuh, riuh juga ini Pak Abdallah. Ini perlu habiskan dulu Ustaz. Aduh. Perlu habiskan dulu berarti. Bersamaan sawaun ittisalat bi zaujin ghairi amla, sama bersambung ianya si isteri, bernikah ianya isteri dengan suami lain ataupun tidak Ustaz. Ya, Sama ada dia menikah sendiri ataupun tidak, maka tetap tersisa yang tu lah. ya benar. Fa in talaqaha juha talatan, maka jika mentalak akannya si isteri oleh suaminya isteri akan tiga. In kana, jika ada ianya si isteri suami itu yang merdeka, atau akan dua salah, Hmm, jika ada yang suami itu hamba. hmm. Kapan talak itu? Sebelum dukhul atau sudah dukhul? Lam tahallu lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syaraiti. Uh, Selama nescaya tidak boleh ianya tidak boleh baginya si suami kecuali sesudah, tidak boleh ianya isteri Ya, tidak halal. tidak halal yang isteri bagi yang suami kecuali sudah wujud 5 syarat. Okey, kita lihat sini tak? Ya,
Ahmad, Gimana? boleh terlihat sini. Titik ya? Ah, Boleh, boleh. kena Wallahu lap- a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Masya Allah.